Terus ketika ibunya katanya ngelihat si Ehsan di atas pohon, kalian setuju kalau ibunya itu juga berhalusinasi? Hai everyone, gue Tio Lesmana dan kamu sedang berada di kanal YouTube Halo Lur. Sobat dulur sekalian, kalau kita lagi nonton TV acara berita atau lagi buka sosmed akun-akun berita, kadang suka ngeliat atau denger info orang hilang. Kadang juga tuh kalau misalkan kita lagi jalan suka lihat selebaran-selebaran tentang info orang hilang. Biasanya ditempelnya di tiang listrik, di tembok tempat umum, bahkan di pos ronda, pos RT, dan lain sebagainya. Orang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang itu telah meninggal dunia. Contohnya dulu waktu kasus tsunami Aceh, ada beberapa orang yang dinyatakan hilang, nggak diketahuin keberadaannya. Selang beberapa waktu, tahu-tahu mereka muncul lagi dan kumpul lagi bersama keluarganya. Beberapa kasus orang hilang biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Biasanya faktor adanya tindakan kriminal, diculik, disekap, dan ada juga faktor yang ngilang gitu aja, pergi dari rumah nggak ada kabar terus nggak balik-balik, alias sama sekali nggak diketahuin keberadaannya. Kasus orang pergi dari rumah terus dinyatakan hilang biasanya terjadi terhadap orang-orang yang memiliki gangguan pikiran, mental, ataupun anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Ada juga beberapa yang sudah mulai terserang penyakit ingatan seperti demensia, Alzheimer, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang seperti ini yang sudah mulai atau sudah lanjut usia. Kalau kasus orang hilang yang berkaitan dengan tindakan kriminal, biasanya ada suatu keuntungan yang mau diambil oleh si tersangka terhadap si korbannya. Beberapa kasus penculikan itu biasanya dilatar belakangi ada yang utang piutang, ada yang cuma mau nguasain harta korban, dan banyaklah faktornya. Nah, buat kalian yang suka bawa pacar pergi dari rumah terus nggak dipulangin, terus hilang nggak tahu kemana, hati-hati. Mungkin itu bisa juga dikategorikan sebagai tindakan penculikan. Soalnya pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan kurang lebih bunyinya gini nih. Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengaja, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Hati-hati ya. Itulah beberapa penyebab orang hilang pada umumnya. Namun, beberapa kasus orang yang dinyatakan sehat dari gangguan penyakit mental dinyatakan hilang, tanda-tanda adanya tindakan kriminal pun tidak ditemukan di kasus ini. Anehnya, setelah beberapa waktu, orang yang dinyatakan hilang tersebut tiba-tiba kembali dengan kondisi yang bingung. Keterangan dari korban dan beberapa masyarakat meyakini bahwa kasus ini adalah ulah makhluk gaib. Mereka bilang bahwa korban dibawa ke dunia lain sehingga tidak diketahui keberadaannya di dunia manusia. Benarkah ini ulah makhluk gaib? Lalu bagaimana menurut pandangan keyakinan? Gue akan coba bahas di Mystic Logic Config. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video di mana di video itu berisi seorang ibu yang memanggil-manggil nama anaknya yang hilang setelah mandi di sungai. Menurut berita, anak si ibu ini pamit ingin mandi di sungai. Setelah itu tidak ada lagi kabar dari anak itu. Kita lihat di video tersebut berlokasi di sebuah hutan bambu. Ibu ini memanggil-manggil anaknya ke arah pohon bambu. Menurut berita, anehnya cuma si ibu yang bisa ngelihat anaknya di atas pohon bambu. Salah satu akun yang memposting video tersebut adalah akun Instagram @ndorobey, memposting video tersebut pada tanggal 21 Agustus 2020. Akun tersebut menulis caption keterangan seperti ini. Infonya mandi sore di sungai dan anak tersebut hilang, tapi anehnya cuma ibunya yang bisa melihat. Kita lihat ya di video tersebut si ibu terus-terusan manggil anaknya, Ehsan, 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 ayo turun, dengan wajah yang melas kayak membujuk anaknya untuk turun dari pohon bambu. Jadi kronologi hilangnya si Ehsan itu awalnya hari Rabu 19 Agustus 2020. Sekitar siang menjelang sore si Ehsan ini pamit untuk mandi di sungai. Sampai sore ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang. Ketika keluarganya melakukan pencarian di lokasi terakhir cuman ada handuk dan peralatan mandi. Saat pencarian itu si ibu ngelihat anak di atas pohon bambu. Anehnya warga yang lain tuh nggak ada yang ngeliat. Aneh banget ya. Selain itu, keganjilan dari kasus ini nggak cuma ditemui sama warga.
Hal aneh juga ditemuin sama tim SAR yang saat itu melakukan pencarian. Kepala Basarnas Semarang, Bapak Nur Yahya, mengaku sudah menerjunkan ratusan anggota SAR untuk mencari Ehsan. Ehsan tercatat sebagai warga perayaan RT 4 RW 2, Desa Pucang, Kecamatan Pecang, Kabupaten Magelang. Menurut Pak Yahya, korban hilang pada hari Rabu sekitar pukul 2 siang. Saat itu korban berpamitan kepada keluarganya untuk mandi di Sungai Grogol Yudan. Setelah itu, korban tidak diketahui keberadaannya sekiranya jam 3 siang. Melihat jejak pakaian yang ditinggalkan, awalnya kami mengira korban terseret arus sungai. Setelah itu, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dimulai dari tempat Ehsan hilang sampai dengan ke arah selatan kira-kira 2 km. Selain itu, bagian Humas Basarnas Jawa Tengah bilang mustahil korban terseret arus karena sungainya dangkal. Kedalaman sungai itu cuma 30 cm sampai maksimal 1 meteran. Kondisi itu tentu aja bikin bingung para relawan. Mereka menyisir sungai bolak-balik tapi nggak ketemu juga. Padahal arus sungai juga nggak deres, jadi korban mustahil lah kalau terseret arus sampai tenggelam. Setelah tim SAR melakukan pencarian tapi nggak kunjung menemukan hasil, akhirnya 32 jam berselang korban dinyatakan telah ditemukan. Tapi bukan tim SAR lah yang menemukan korban. Seorang pedagang angkringan bernama Utoro kaget bukan main. Pundaknya tiba-tiba ditepuk seorang pria pas malam Jumat. Pria tersebut minta digendong untuk diantarkan pulang. Pas dia noleh, dia kaget ternyata yang nepuk dia itu laki-laki yang gak pakai baju sama sekali. Pas dia perhatiin ternyata itu si Ehsan. Si Ehsan ini dalam keadaan bingung, linglung, dan lemes. Kejadian itu terjadi besoknya, tepatnya hari Kamis malam jam 10 di MTS yang jaraknya kira-kira 2 km dari lokasi hilangnya si Ehsan ini. Setelah itu Utoro langsung ngambil karung goni untuk nutupin badannya si Ehsan. Anehnya, pas mau diantar pulang, si Ehsan nggak mau diantar pakai mobil. Dia malah minta digendong. Akhirnya si Ehsan ini dianterin pulang sama tetangganya yang bernama Sarmidi. Di perjalanan pulang, anggota Basarnas dan BPBD juga ikut mengawal. Tiba di rumah, Ehsan langsung mendapatkan perawatan medis dan hingga kini kondisinya sudah pulih dan bisa bercerita bagaimana kronologi sebenarnya. Menurut Ehsan, dia pamit ke sungai untuk mandi sekitar jam 2. Sebelum mandi, dia ngerasain mau buang air besar. Dia sempetin tuh BAB tuh. Selesai BAB dan baru aja mau jalan ke tempat mandi, dia ngerasa tengkuknya nih ada yang mukul. Dan seketika dia langsung ngerasa kayak berpindah ke alam lain. Di alam itu Ehsan diajak berjalan oleh seorang perempuan cantik di jalan setapak. Dan di sana dia lihat banyak orang yang berpasang-pasangan. Dia bilang di alam itu semua laki-lakinya memiliki wajah yang berbeda-beda. Tapi perempuannya semuanya memiliki wajah yang sama. Sama perempuan cantik itu Ehsan dikasih makan agar-agar yang dibungkus dengan daun. Lalu seketika Ehsan sadar dan keingat istrinya. Lalu Ehsan coba untuk melangkah keluar dari jalan setapak. Begitu keluar dari jalan setapak tersebut, Ehsan sudah berada di alam nyata, di dunia nyata. Ehsan langsung lari sekenceng-kencengnya menjauh lalu ketemu sama Pak D yang ada di depan warung yang di depan MTS itu dan langsung minta dianterin pulang. Nah, begitulah kesaksian dari si korbannya langsung si Ehsannya. Banyak warganet yang melihat kejadian ini mengambil kesimpulan kalau Ehsan diculik sama Wewe Gombel. Masa sih? Selama ini yang gue tahu kalau Wewe Gombel itu senangnya sama anak-anak. Kok dia bisa bawa orang dewasa, nyulik orang dewasa? Tentunya untuk hal-hal mistis kayak gini ada orang yang percaya, ada juga orang yang bisa dibilang agak meragukan. Seperti ada salah satu netizen yang berkomentar ketika melihat kasus ini, dia berkomentar kalau halusinasi itu sering terjadi dan terasa sangat nyata. Kalian setuju gak sih kalau si Ehsan ini berhalusinasi? Terus ketika ibunya katanya ngelihat si Ehsan di atas pohon, kalian setuju kalau ibunya itu juga berhalusinasi? Keganjilan yang saat itu ditemukan oleh tim SAR adalah kedalaman sungai hanya maksimal 1 meter. Selain itu arusnya juga nggak deras, jadi nggak mungkin kalau Ehsan itu terseret arus dan tenggelam. Poin yang gue beratkan adalah seharusnya warga sekitar sungai itu mengetahui kondisi arus dan kedalaman sungai itu. Jadi warga pun pasti tahu kalau si Ehsan ini nggak tenggelam.
Lalu menurut keterangan, korban pamit untuk mandi jam 2, lalu dinyatakan hilang jam 3. Selisih 1 jam sudah dinyatakan hilang. Gue lupa sih ya kalau lapor orang hilang ke polisi itu minimal si korban itu sudah meninggalkan rumah minimal berapa jam. Atau mungkin beda kali ya kalau lapornya sama Basarnas ya, koreksi ya kalau gue salah ya. Jadi maksud gue, pertama, warga dan keluarganya Ehsan pasti tahu kondisi sungai nggak mungkin menyeret dan menenggelamkan si Ehsan. Yang kedua, baru selisih 1 jam, keluarganya sudah menyatakan kalau korban hilang. Berarti ada yang kita nggak tahu nih. Apakah memang desa itu lagi rawan penculikan? Atau emang ada hal yang gak beres di sungai itu? Atau emang ada yang aneh sama si Ehsannya? Soalnya baru 1 jam loh pergi loh, sudah dinyatakan hilang. Gini deh, sebelumnya sorry nih ya, misalnya lo punya anggota keluarga yang usianya segitulah 25-30an, izin ke toko untuk membeli sesuatu, lalu sejam kemudian gak balik-balik. Kalau lo ngerasa dia baik-baik aja, normal aja, gak pernah menunjukin keanehan atau sebagainya, lu pasti nggak akan khawatir kan? Nah, korelasinya adalah, maaf banget sekali lagi, yang gue khawatirkan adalah korban memang membutuhkan perlakuan yang khusus. Makanya baru 1 jam pergi sudah dinyatakan hilang. Yang gue khawatirkan lagi, mungkin cerita dia yang katanya ketemu perempuan cantik terus diajak jalan di jalan setapak adalah merupakan halusinasinya dia karena dia membutuhkan perlakuan yang khusus. Mungkin ya, mungkin. Selanjutnya, kalau misalkan warga yang banyak mengambil kesimpulan kalau si korban ini diambil sama wewe gombel, mana bisa? Karena setahu gue, wewe gombel itu senangnya sama anak kecil. Kalau ngomong ini ulahnya wewe gombel, gue nggak bisa bilang gue percaya, dan gue juga nggak bisa serta-merta menolak kepercayaan itu. Karena setahu gue, sampai kapanpun yang namanya Kunti, Mr. P, Sundelbi, wewe, dan lain-lain adalah bentuk jelmaan dari bangsa jin. Dan itu cuma Tuhan yang tahu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini ulahnya wewe gombel, belum tentu. Ingat kan waktu kemarin gue ngebahas tentang bocah yang ketabrak kereta pas tawuran yang katanya dibisikin sama setan budek? Nah, sama kayak gini, ini adalah bentuk dari tipu dayanya bangsa jin. Selain itu kan gue udah pernah bilang, makanya Nabi tuh pernah bilang kalau kita mau ngapa-ngapain tuh doa dulu. Mau makan doa, mau tidur doa, sampai mau masuk kamar mandi pun kita doa dulu. Kenapa sih kita tuh kalau mau masuk kamar mandi tuh disuruh doa dulu? Karena bangsa jin itu seneng tinggal di tempat-tempat yang lembab dan kotor, selain hutan, gunung, pantai, gitu-gitu ya. Selain itu, gue kan juga pernah bilang kalau bangsa jin ini punya banyak kesamaan kayak bangsa manusia. Mereka makan, minum, dan memiliki keturunan seperti layaknya manusia. Nah, kalau mereka bisa memiliki keturunan, berarti mereka juga berjenis kelamin. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Mereka juga punya nafsu syahwat seperti layaknya manusia. Pernah kan ada kejadian orang yang kerasukan makhluk halus? Ini gue ngomongin orang-orang yang benar-benar kerasukan makhluk halus ya, bukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di psikisnya. Ada beberapa kasus orang kerasukan makhluk halus. Pas di ruqyah, si jinnya bilang kalau dia suka sama manusia itu, manusia yang dia rasukin. Itulah kenapa pas kita masuk kamar mandi itu disuruh doa. Di Muslim mau masuk kamar mandi kan ada doanya yang kurang lebih tuh artinya kayak gini. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Terus kan dia mandinya di sungai, bukan di kamar mandi. Bodat, justru di sungai yang hutan gitu tuh banyak dihuni sama bangsa-bangsanya jin. Jadi menurut gua inti dari kasus ini apabila mengaitkan dengan makhluk halus, bukannya dia diculik sama makhluk halus, tapi lebih ke dia kena pengaruh dari tipu daya bangsa jin. Inilah pentingnya kita berpikiran positif, berpikir jernih, dan menanamkan keagungan Tuhan. Biar nggak ada ruang sedikit pun untuk bangsa jin bisa masuk. Ya sejujurnya gue juga masih berusaha untuk melakukan itu. Nah, ngomong-ngomong soal wewe gombel, ada satu fakta menarik yang gue temuin ketika gue mencari referensi untuk kasus ini. Salah satu artis ternama Indonesia, Mas Ari Lasso, mengaku pernah hampir diperkosa oleh wewe gombel. Dia ceritain hal ini ke Sarah Wijayanto di channel YouTube-nya Sarah Wijayanto. Jadi Mas Ari cerita kalau kejadian itu terjadi waktu dia tur di Sumatera Utara. Pas Ari Lasso coba tidur, seketika dia kayak berasa di alam mimpi gitu. Saat itu dia melihat makhluk halus perempuan, maaf berdada besar. Sosok tersebut menindih tubuhnya yang tiduran sambil menyodorkan bagian dadanya. Sosok itu juga katanya sempat menggerayangi tubuhnya Mas Ari Lasso.
Sadar kalau dirinya dalam bahaya, Mas Ari Lasso langsung baca doa. Seketika makhluk itu langsung hilang. Ari Lasso pun kebangun gara-gara hal itu, dan gak lama dia lanjutin tidurnya lagi. Dari cerita ini Mas Ari Lasso tuh udah bilang kalau di cerita ini dia ini nggak yakin, kayak setengah sadar setengah enggak, kayak setengah mimpi gitu. Dia nggak yakin kalau itu mimpi karena terasa real banget. Kalau menurut gue nih ya, mungkin saat itu Mas Ari lagi capek. Kalau kita lagi capek kan pikiran kita tuh suka mikir yang enggak, suka kemana-mana. Terus kan beberapa orang tuh kalau udah ngantuk itu kan nggak suka ngelindur ngomongnya, ditanya apa jawab apa, nggak nyambung. Nah dari kasusnya Mas Ari Lasso ini, gue juga mau bilang kalau bangsa jin juga bisa mengontrol mimpinya manusia. Gimana caranya? Sekali lagi ini adalah bentuk dari tipu dayanya bangsa jin. Dan dia bisa melakukan itu pastinya karena ada celah di manusia tersebut. Entah sebelum tidur dia nggak baca doa, entah lagi banyak pikiran, banyaklah cara dia melakukan tipu daya itu ke manusia. Atau mungkin bisa jadi juga kalau jin perempuan itu memang suka sama Mas Ari. Dari kasus hilangnya seorang pemuda di sungai ketika mandi itu, gue berpesan sih buat teman-teman, sobat-sobat dulur di rumah, selalu jernihkan pikiran karena otak manusia ini adalah senjata paling mematikan sekaligus obat paling manjur. Sayangi keluarga kita, perhatikan gerak-geriknya. Kalau ada sesuatu yang aneh terhadap keluarga kita, ada baiknya dibicarakan. Tuhan tuh udah mengatakan kalau tipu daya bangsa jin tuh lemah. Dari kasus tersebut juga gue udah bilang kalau manusia ini hidup berdampingan dengan bangsa jin. Sudah sepatutnya kita nih menghargai keberadaan dan tempat tinggal mereka. Tapi bukannya kita harus takut ya sama mereka ya. Jangan lupa berdoa ketika ingin melakukan hal apapun. Apalagi kan si korban itu sempat buang hajat kan di sungai itu kan. Bisa jadi itu yang bikin mereka nggak senang. Logikanya pun kita juga nggak mau kan orang lain tuh bertindak sesuka hatinya ketika dia berkunjung ke tempat kita. Sama seperti mereka, selama kita nggak ganggu, mendatangi tempatnya dan mengadopsi sifatnya, mereka nggak berhak mengganggu dan mempengaruhi kita. Gue Tio Lesmana, sampai jumpa di Mystic Logic Config berikutnya.